warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Biren yang diwakilkan oleh Bapak Aminuddin SPD. Yang terhormat Bapak Fakhrul Razi SPD selaku pembicara sekaligus yang akan memaparkan materi diseminasi aksi nyata meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terhormat kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada acara diskusi budaya positif sekolah di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melakukan kegiatan positif yang insya Allah menjadi manfaat bagi orang lain. Tak lupa pula, sholawat beriring salam kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua memperoleh syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkatkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yakni sama 5S ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah budaya 5S. Jadi senyum, sapa, salam, santun, sopan itu sudah jadi budaya. Setelah mereka biasa jadi budaya. Setelah jadi budaya jadi kebiasaan dimanapun mereka berada. Jadi kita mulai dulu di sekolah ini ya. Nanti menjadikan ini bisa berimbas besar, terutama di Kabupaten Biren. Jadi pada kesempatan ini kita berharap bahwa budaya positif ini sangat perlu, sangat penting untuk kita laksanakan. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah pionir-pionir untuk budaya positif di sekolah. Jadi bukan hanya setelah diseminasi ini selesai juga budaya positif. Itu tidak kita harapkan. Jadi kita harapkan ini menjadi berkelanjutan. Biarpun ini diseminasi, tapi ini adalah langkah awal atau tonggak sehingga kita bisa menjadi pembudayaan positif di sekolah berkelanjutan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Aminuddin SPD atas sambutannya. Selanjutnya kita masuki pada acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Fakhrul Razi SPD. Kepada Bapak, kami silakan. Tes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, di mana diwakili oleh Bapak Aminuddin sebagai Wakil Humas SMK Negeri 1 Biren. Yang saya muliakan adalah Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Biren yang telah berpartisipasi atau mendukung kegiatan saya ini. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mencairkan suasana sebelum kita mulai kegiatan presentasi saya ingin melihat Bapak Ibu apakah fokus atau tidak. Kita ada briefing sedikit, coba Bapak Ibu perhatikan.
kita sederhana saja SBK. Clue-nya adalah apabila saya bilang tepuk 1, ibu berarti menepuk 1. Ya, apabila saya bilang tepuk 2, berarti 2. Kalau saya bilang tepuk 3, nah 3. Nah, kita tes dulu ya, kita tes Bapak Ibu. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya, berarti belum konsen. Makanya kita ulang lagi. Nah, supaya semuanya konsen. Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulangi. Clue-nya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Artinya tepuk 1 sekali tepukan, tepuk 2 kali tepukan, tepuk 3 kali tepukan. Ya, saya ulang ya. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Saya ini belum kompak ya, belum kompak. Sekali lagi, kalau memang sudah kompak kita mulai. Berarti belum fokus, ya, belum fokus ini, ya, belum fokus. Saya ulangi. Tepuk 1, 2. Coba, clue-nya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, oke? Nah, gimana? Iya, pokoknya Bapak Ibu mendengar clue-nya saja. Apabila saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, jelas kan? Nah, ingat clue-nya ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Sekali lagi. Ini mudah-mudahan nggak fokus. Tepuk 1, 2. Nah, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Berarti sudah konsen. Baik, kita lanjutkan kembali. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan guru ataupun warga sekolah. Kemudian guru menerapkan budaya positif di kelas atau lingkungan sekolah. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Saya pikir ini menarik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju? Siapa yang setuju? Coba. Yang setuju siapa? Berarti tidak ada yang setuju ya. Nah, berarti saya anggap tidak ada yang setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Berarti yang pertama jawabannya tidak setuju, yang kedua setuju, yang terakhir Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke. Baik, yang tidak setuju seperti apa alasannya? Ibu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya pikir ini menarik mungkin. Ini mungkin ada alasannya kenapa tidak setuju. Saya tidak setuju karena baik, saya akan coba menjawab. Jadi memberikan penghargaan kepada anak itu sebenarnya itu mematikan inspirasi anak untuk belajar. Jadi dengan memberikan penghargaan dia tidak ada motivasi lagi untuk belajar. Itu udah motivasi eksternal.
bukan lagi motivasi dalam diri dia. Artinya nanti ada unsur dipaksakan dari luar, ya. Mungkin dari gurunya, dengan memberikan penghargaan, berarti dia tidak mengeksplor diri dia untuk memotivasi diri agar dia berpikir positif ke arah yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan aplaus buat Bu Nurbidah kita. Ya. Mungkin ada yang lain jawabannya? Mungkin yang setuju? Oke, Bu Rorasul. Saya tambah kasih pada seseorang bisa mematikan kreativitas temannya, karena bagaimanapun temannya akan merasa enggak mampu, bahwa hanya teman saya yang mampu, begitu Pak kira-kira. Di siswa lain merasa rendah diri untuk bisa memotivasi dirinya. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Bu Rorasul. Terima kasih Bu Rorasul jawabannya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin bisa Bapak Ibu simpan. Nanti kita masuk ya pada materi selanjutnya. Nanti Ibu bisa akan menemukan jawabannya sendiri. Ya, apapun mungkin untuk saat ini mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan, ya, dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Adapun tujuan budaya positif itu sendiri adalah dapat mendorong murid mampu berpikir, berinteraksi, dan bertindak, serta menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini motivasi intrinsik oleh warga sekolah, motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan. Namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Contohnya begini Bapak Ibu, dorongan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita merasa dalam diri kita sendiri, motivasi dari diri sendiri, kita tidak akan terpengaruh dengan dorongan yang lain. Nah, jadi selama ini kita mungkin apa yang kita lakukan itu adalah hasil pengawasan orang lain ataupun dorongan dari orang lain atau perintah dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Tiga institusi. Jadi dari konsep ini akan kita bahas nanti. Nah, mudah-mudahan Ibu, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya nanti. Seperti apakah saya ini? Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin ada sedikit juga Bapak Ibu. Ini kita ada di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B itu akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman Anda yang B boleh dengan membujuk, menghadik, mengintimidasi, mengarahi, menggoda, mengkritik, bahkan artinya yang hal-hal negatif boleh saja. Sekarang kita coba Bapak. Kita anggap A dan B itu
kiri kanan ibu, ya. Coba sekarang ibu bayangkan di tangan kanan bapak ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Terserah apakah itu suami ibu, anak ibu itu, atau memang harta itu, terserah. Coba bayangkan kira-kira apa yang berharga ibu pegang, ibu genggam itu sekuat tenaganya. Udah. Terus ibu yang di samping coba merayu, membuka, intinya bagaimana cara dia bisa membuka. Tapi ingat Bapak Ibu, ibu ini adalah barang sangat berharga, sangat berharga. Bagaimana respon dari si B ataupun kawan ibu tersebut? Nah, sekarang mari kita coba. Mungkin ibu Nur Rasa sama Bu Durmida, ibu ini suami dengan ibu Yusri Jahara. Nah, berarti kita anggap saja ibu suami itu, Anda sudah membayangkan apa kira-kira yang sangat berharga di tangan Anda? Sudah? Nah, coba sekarang bagaimana mekanisme ataupun cara ibu Yusri Jahara supaya kepala tangan ibu ini membukanya. Nah, tapi tetap pada kunci pertama tadi, ya, yang coba silakan diperhatikan. Nanti kita akan tahu apa itu. Coba. Oke. Nah, coba dibuka, entah dipasang, entah mungkin disogok kasih duit, terserah. Boleh. Ya, terserah. Enggak berayu, udah Bu Yusri Jahara dia berayu ini, rayu ibu Bu suami. Coba dirayu. Nah, terserah mau kekerasan, intinya Bu suami mau buka enggak? Nah. Iya, intinya kan, tapi kan mau keras atau terserah intinya. Mau nggak beliau mau buka itu? Karena itu orang sangat berharga bagi beliau. Kita lihat sekarang. Bagaimana? Aci dipasang buka PJJ. Terserah. Nah, dirayu nggak mau, disokok nggak mau. Nah, mungkin dari sini apa yang kita temukan Bapak Ibu? Dari hal artinya Ibu Yusri Jahara tadi sudah memaksa dengan meminta bagaimana begini, artinya beliau tidak ibu suami tidak juga membuka kepala tangannya itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Ingat Bapak Ibu, karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu yang pertama Pak. Tidak mungkin kita mengontrol orang lain. Kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya apapun itu, mau ditiup ya, mau disogok ya, kalau ini merasa berharga, nggak akan kita lepaskan ini, karena ini sangat berharga bagi kita. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita lihat kita sendiri yang mempunyai kontrol atas diri kita dan kepala tangan kita. Apakah membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kondisi dan keinginan dasar kita. Nah, mungkin ada yang membuka, kenapa alasannya? Kan gitu. Tapi intinya adalah kontrol itu ada pada diri kita, bukan sama orang lain. Termasuk sama siswa, kita tidak bisa mengontrol siswa. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Di sini bisa kita lihat teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini kebetulan tetangga saya sebelah kiri, Bapak Ibu. Ya, jadi ada ilmu nanti ada beberapa samping saya juga nih. Yang pertama ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, bisa efektif. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Ilusi untuk mengontrol siswa, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ingat, segala tindakan untuk mempengaruhi dan memaksa murid seperti bujukan dan rayuan agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia di segala usia. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini Stephen R. Covey juga tetangga saya, Bapak Ibu. Nah, beliau menyampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap ataupun perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey di buku beliau. Kita sekarang masuk di disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, Bapak Ibu, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, jadi selama ini kita kadang-kadang disiplin itu merasa kita lihat orang lain, artinya dari contoh orang lain juga, bukan dari diri kita. Oh, si Fulan, oh dia rajin, oh dia hebat ya, cepat dia datang. Kebanyakan kita seperti itu, mencontoh dari orang lain, bukan juga dari diri kita sendiri. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ataupun reward atau ancaman atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Mungkin yang seperti kita sampaikan tadi, Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, kemudian kita masuk, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, ya, itu peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya begini Bapak Ibu,
apabila anak memang berbuat masalah ataupun ada kesalahan-kesalahan dibuat, itu pasti ada kebutuhan di antara 5 yang saya sebutkan tadi. Baik itu mungkin kesenangan, kurangnya cinta kasih, ataupun dia merasa kekuasaan, ataupun kebebasan, ataupun bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi apabila ada masalah, kita jangan langsung memvonis mereka, tapi kita tanyakan dulu kenapa misalnya. Itu pasti ada alasannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Bisa saja dia mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, jadi dia cari perhatian kepada teman-teman lain. Atau mungkin dia merasa misal bertahan hidup, mungkin uang jajannya di rumah sedikit dikasih, terus dia mengambil uang jajan orang, ataupun mencuri, ataupun memalak jajan orang. Tanpa kita sadari, kita langsung menghukum tanpa kita tanyakan. Kita tanya kenapa. Begitu kita tahu, oh gara-gara dia kurang uang jajan, sudah pasti dia akan membuat kesalahan. Kenapa? Kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu kita sampaikan tadi. Berarti gara-gara dia uang jajan sedikit, yang untuk bertahan hidup dia perlu itu. Itulah dia melanggar mungkin. Nah, sekarang untuk kebutuhan hidup, Ibu, itu survival ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya baik itu kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, mungkin keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan hidup penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun betapa menjadikan. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi. Itu baik anjing, lumba-lumba, atau primata lain-lain untuk bermain. Jadi di sini kita kadang-kadang kita lihat juga anak suka dia bermain, langsung kita menghukum juga. Kita juga harus tanya kenapa mereka bermain, Bapak Ibu. Berarti dia memang perlu kebutuhan kesenangan di sini. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Mungkin di sini saya buat Ibu Mutia, guru wali kelas 11 TPN, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ari. Beberapa anak di kelas 11 TPM telah datang padanya dan mengeluhkan Ari yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Mutia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Arif sehingga melakukan itu? Ayo, ada Bapak Ibu mungkin yang bisa
berdiskusi tentang permasalahan Bu Mutia ini, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan sama anak ini, sehingga mereka selalu memalak makanan. Ada Bapak Ibu? Nah, siapa kira-kira bisa menjawab? Di sini Pak Ibu, kita tidak ada yang tidak ada istilah benar dan salah. Di sini adalah kita diskusi. Jadi menurut pemahaman Bapak Ibu di sini seperti apa dari kasus yang saya sampaikan ini? Artinya dia sering memalak untuk meminta bekal makanan. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu bagaimana menghadapi seperti Bu Mutia? Ya, apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh Arif sehingga melakukan itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya Pak Arif ini seperti yang Bapak paparkan yang tadi, dia berusaha bertahan hidup lah. Bisa jadi dia mungkin telat bangun tidurnya, jadi nggak sempat makan, sementara jatah uang jajannya kecil. Nah, jadi mangantro mungkin atau naik dogro nanti gara-gara mungkin kayak baju mungkin kan. Ya, solusinya mungkin ya kan. Kalau saya mungkin ya kan ada kelebihan rezeki apa ya kan memberikan sesuatu lah buat dia, enggak hanya sekedar uangnya, tapi memberikan masukan ke dia, istilahnya jangan melakukan hal yang seperti itu, karena memberi lebih baik daripada meminta kita masuki hal yang positif. Jadi ya mungkin bisa cari uang ataupun dengan cepat bangun, nanti dengan cepat bangun dia kan udah sholat subuh. Nah, ujung-ujungnya seperti itulah kita bawa ke dalam ranah agama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan plus untuk Ibu Somi kita. Terima kasih Bu Somi penjelasannya. Mungkin ada lain dari bapak-bapak, mungkin menurut bapak mungkin seperti apa? Silakan Pak Munawar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya ini masalah uang jajan yang kurang. Tapi ada baiknya seperti pepatah, orang haus dikasih minum, orang lapar dikasih makan. Ini cuma hal sepele. Cuma berapa uang jajan anak-anak? Ya kita nyumbang lah sebagai guru. Paling-paling ini ambil 3.000 tiap hari dari saya, ambil kalau kamu mau. Ya kalau mungkin dikasih nasihat, ya dia maksudnya nggak kenyang dengan nasihat, malah tambah lapar. Ya begitu saja, dikasih uang jajan atau kita ada bekal-bekal lebih dari rumah, kasih untuk dia. Kan guru bisa menyumbang, ya itu tindakan yang mulia juga. Daripada kita mungkin banyak makanannya di rumah, bisa dipersembahkan untuk dia atau diberikan ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Munawar kita yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit ingin saya sampaikan di sini adalah, saya ulangi lagi, Ibu Mutia guru wali kelas 11 TPM sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Arif. Beberapa anak di kelas 11 TPM telah datang padanya dan mengeluhkan Arif yang seringkali meminta bakal makanan mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, Ibu Mutia, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau saya Bapak Ibu dari penjelasan itu, kita kan tidak tahu kebutuhan apa yang pertama. Di situ kan tidak disampaikan. Dia memaksa. Bisa saja di 55 bisa saja di 55 kebutuhan dasar itu yang dia penuhi, enggak dipenuhi. Sekarang kita sebagai wali kelas, kita memanggil mereka. Kita tanyakan apa jawaban mereka. Kalau memang jawaban seperti mungkin kurang uang jajan, berarti dia kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidupnya, ya kan?
Kalau memang dia merasa bangga dilihat teman-temannya, berarti dia tuh mungkin kesenangan. Artinya tergantung daripada jawaban anak. Makanya perlu kita panggil dia, kita sampaikan, oh apa sih yang membuat kamu seperti itu? Dia akan bercerita. Dari cerita dia bisa kita simpulkan nanti kebutuhan apa yang dibutuhkan sama anak itu. Walaupun nanti seperti kata Pak Nawar, ya kita sebagai guru ya sebenarnya ya wajib juga kita membantu apabila memang dia kurang uang jajan. Kalau memang kita mampu, artinya itu kan tugas yang mulia, tidak ada masalah. Kalau memang dia kurang uang jajan, tapi kan kita tidak tahu di sini apakah dia uang jajan sedikit dikasih di rumah. Di sini tidak kita jelaskan. Makanya kita sebagai guru kita panggil, kita wawancara ataupun kita tanyakan apa alasan dia buat seperti itu. Nah, jangan langsung memvonis. Sekarang dia itu, iya, dia bekal. Kalau alasannya kenapa? Apakah karena dia memang suka biar kenapa hebat? Kan itu. Apakah karena dia memang campur? Nah, banyak alasan yang disampaikan. Jadi kita cek dulu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu apabila memang menemukan kasus, ya kan? Tanyakan. Baik, kita lanjutkan. Kalau penyakit, berarti kalau dia penyakit seperti apa? Itulah nanti kalau udah ketemu dia penyakit, dia memang mencari perhatian. Biar dia merasa hebat dia sama kawan-kawannya. Ya kan penyakit mungkin. Ya kita juga sebagai guru harus selalu memenuhi kebutuhannya. Artinya kita harus memberikan aturan-aturan ataupun apa tentang tata tertib sekolah ini secara memihak kepada murid, ya, tanpa ada paksaan. Intinya begini Bapak, apapun itu, apabila memang sudah karakternya seperti itu, kita jangan pernah menyerah. Itu yang kuncinya. Karena apa? Kita adalah seorang guru, di mana kita di sini adalah menuntut, ya, bukan menghakimi. Apapun itu. Jadi merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Mutia di atas dalam konteks penegakan disiplin, Ibu Mutia sebaiknya mencari tahu dulu alasan Arif melakukan tindakan. Nah, yang saya sampaikan tadi. Nah, saya pikir seperti ini. Kalau dari jawaban ini kita lihat karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, dia berarti kebutuhan dia adalah kebutuhan hidup. Ya, bertahan hidup, hidup mengerti itu. Ya kebutuhan kita itu. Nah, kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, kalau alasannya seperti itu, berarti dia penguasaan. Dia merasa dia berkuasa di situ. Kebutuhan dia merasa ingin berkuasa. Kemudian kalau dia melakukan jawabannya, dia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka itu menurut dia itu kesenangan. Terus merasa bahwa dengan bekal makanan yang dibawa ibu dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam kebebasan. Mesti nanti dibawa ibu, dia akan membawa bekal makanan. Tapi itu saja, mungkin dia bosan, makanya dia mau malah. Kalau yang ada dia pingin yang lain, itulah kebebasan. Nah, itu kebutuhan dia. Makanya kita harus melihat dulu apa dari bertahan hidup atau kesenangan, kebebasan atau kasih sayang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman ataupun hukuman. Itu Bapak Ibu nanti akan merasakan sendiri di posisi manakah Bapak Ibu nanti. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, menurut Diana Gosen ini tetangga saya juga nih, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah
dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, anak-anak mungkin kena hukuman, oh punya bawa absen Pak, karena ada absen. Ya, itu juga termasuk dari menghindari ketidaknyamanan, bukan karena dari dia, dari dorongan dari luar, intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dia ke sekolah ini karena ada dorongan dari luar, karena ada perintah aja sebenarnya. Jadi itu adalah ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian mungkin termasuk kita Bapak Ibu juga yang seperti yang saya sampaikan tadi juga. Kita kemarin sekolah ini mau ngapain? Padahal kita tidak ada jam mengajar. Tapi apakah karena ada absen atau memang ingin dia sama kepala sekolah atau memang ingin dipuji? Itu tergantung daripada Bapak Ibu semua. Kemudian dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah dorongan dari intrinsik, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri, bukan karena orang yang menyuruh ataupun karena aturan ini aturan itu enggak, tapi memang kebiasaan kita. Allah bisa karena biasa. Nah sekarang Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa atau memang karena dorongan orang lain? Nah itu tidak perlu dijawabkan, tapi di dalam hati saja. Kalau memang itu kita sudah mencintai pekerjaan kita, sudah menyenangi pekerjaan kita tidak melihat di aturan itu, pasti itu adalah udah kewajiban kita itu. Anak tak boleh rumahnya kelang ke rumah, enggak ada. Oh, saya ingin cepat pergi biar dilihat, biar dipuji begitu, enggak perlu lagi itu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus juga. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena gugup mungkin tadi ya, mungkin kita sering di kelas seperti itu Bapak Ibu, karena tahu jadi anak-anak mungkin banyak tugas-tugas dengan mencari alasan apa gitu kan, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kan mungkin sering kita alami seperti itu dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa pada Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Mari kita baca. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa kita bertukar pikiran ataupun berdiskusi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Artinya sudah memarahi lah kalau kita lihat dari cerita tadi. Terus sampai dia suruh maju ke depan, sampai menunjuk ke hidungnya, kan gitu, bla bla biasanya gitu. Dengan mungkin mata melotot terserah, dengan ekspresi orang mungkin marah, ya kan? Kemudian kawan-kawannya pada kan ada seperti itu kadang-kadang. Begitu kita marahin temannya yang lain, makin senang lagi. Kan ada seperti kita alami. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, oke. Alasan mengapa Pak? Nah, mungkin bisa diberi penjelasan. Ya, menurut saya ini kalau tidak ada sanksi apa-apa, pengaruh ke yang lain, ya siswa-siswa yang lain, ya mereka cuek aja, nggak ada apa-apa. Jadi tidak ada penghargaan bagi yang sudah membuat. Nah, begitu saja. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Munawar. Ya kalau Pak Munawar setuju karena mungkin intinya biar jadi efek jerah bagi yang lain. Kan gitu kira-kira Pak Munawar. Kalau Ibu bagaimana, setuju?
Tidak setuju. Mungkin ada alasan Pak. Ya, oke, ini menarik sekali ini. Ya kan? Artinya kita bukan berdebat, tapi di sini kita berdiskusi apa yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih. Silakan. Saya kurang setuju dengan sikap Pak Seno karena semakin kita melakukan hal yang demikian, anak itu semakin membenci matematika. Saya selaku guru matematika, jadi saya tahu bagaimana model anak kita. Bahkan kadang anak itu tidur di kelas, nggak buat apa-apa. Jadi kalau yang ini kan, jadi caranya mungkin kalau kita kasih soal yang agak susah, kita cari cara sehingga mereka menyukai matematika. Apakah dengan bercerita, tapi kita kaitkan dengan matematika tanpa mempermalukan. Karena yang sudah jatuh tertimpa tangga loh. Sudah. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Saumi. Berikan tepuk tangan untuk Saumi. Oke. Kalau menurut Ibu Saumi adalah tidak setuju. Kalau Pak Munawar setuju. Ingat Bapak Ibu, di sini kita tidak melihat menyalahkan atau membenarkan jawaban Bapak Ibu. Di sini adalah kita berdiskusi. Bagaimana penerapan yang akan kita lakukan nanti kepada anak-anak. Ya. Kemudian menurut Anda atau Bapak Ibu tindakan Pak Seno Tadaifa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang beliau terapkan tadi apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau Pak Munawar seperti apa? Konsekuensi. Oke. Ini termasuk feedback akibat dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya dia memanggil dan memberi efek menasihati atau menunjuk sedikit saja ya, jangan memukul. Iya, iya. Baik, terima kasih. Berarti konsekuensi kalau menurut Bapak Ibu. Mungkin ini dari Pak Oso pasti ini udah ketarget dulu kan? Mungkin kalau menurut Pak Oso gimana Pak Oso kan? Ini luar biasa nih. Terima kasih. Ya, kalau kita ingin memisahkan antara hukuman dan konsekuensi ya, itu hampir berdekatan ya. Mungkin nanti bedanya itu sama restitusi ya lagi. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini bisa dikatakan hukuman ya, yang dimana nanti konsekuensinya adalah dia disuruh ke depan dengan diberi tekanan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Munawar tadi, disuruh ditunjuk orangnya sehingga dia tertekan dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau kita menanggapi hal yang sebelumnya, kalau ditanyakan apakah Anda setuju, mungkin di sini kita melihat dari dua sisi yang berbeda. Ya. Kalau kita lihat dari sisi kita sebagai seorang guru, kita akan melihat sebuah pendekatan, ya, pendekatan mengajar apa yang disampaikan oleh Bu Saumi, apakah sudah tepat mengena dengan keinginan apa yang diharapkan oleh siswa. Kemudian kalau dari sisi Pak Munawar tadi, memang disiplin itu ya perlu penegasan, ya. Cuma kalau kita lihat level ataupun tingkat yang kita hadapi di sekolah kejuruan, itu levelnya sudah anak-anaknya nakalnya sudah sangat nakal, ya. Mungkin nanti kita perlu membahas kembali, ya, apa yang kita bicarakan ini, karena memang ini sangat sulit, tidak sesuai dengan teori yang apa yang kita dapatkan. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya berikan tepuk apa sebelum Pak Yusuf kita. Baik Bapak Ibu, nanti jawabannya Bapak Ibu juga akan kita bahas di sini juga. Ya, nanti bagaimana menurut Bapak Ibu setelah saya akan menyampaikan materi tentang hukuman ataupun konsekuensi. Di sini Bapak Ibu, yang pertama, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan
hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya, murid atau para disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Kalau kita lihat kasus tadi, begitu menunjuk, memarahi, apakah ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa Bapak Ibu? Tidak. Nah, berarti ini adalah kita telah memberi hukuman. Ingat, hukuman itu adalah tanpa rencana, artinya dari seorang guru, tanpa kita berkomunikasi dulu dengan siswa. Ini akan kita terapkan A, B, C, D. Nah, kalau sudah kita terapkan mungkin boleh. Tapi kalau semacam terlambat kita suruh keliling tiang bendera atau suruh hormat, ada nggak di tata tertib itu? Tidak ada kan? Artinya apa? Itu adalah bentuk hukuman. Tapi kalau ada sudah tertulis, sudah tertata, mungkin itu bisa kita bilang konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Bisa kita ancam, nggak kita melakukan revisi, ini nggak saya kasih nilai di belakang, itu juga hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Artinya dari soal tadi, silakan Ibu, Bapak Ibu yang akan mencerna sendiri apa jawabannya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Kita mungkin sudah melakukan itu Bapak Ibu, semacam kita tertib, walaupun tidak kita libatkan sebelumnya, ya kan? Artinya sudah kita sosialisasi minimal lah dari tata tertib. Artinya apa? Kalau mereka tidak melakukan konsekuensinya adalah nanti akan mendapatkan kamu poin 10 kalau terlambat. Itulah konsekuensinya. Oh, apabila kamu terlambat lagi 10 akan bertambah terus. Apa kalau udah 100 nanti konsekuensinya apa kamu tidak akan lagi. Artinya apa? Kamu akan dikeluarkan seperti itulah kira-kira kasarnya. Artinya sudah ada perjanjian pertama dengan siswa mungkin. Walaupun mungkin di tata tertib kita itu mungkin perlu kita revisi kembali. Artinya di situ kita tidak boleh membuat peraturan itu semacam perintah. Kita buat artinya semacam keyakinan dari diri kita sendiri, bukan perintah. Misalnya dilarang merokok, artinya itu bahasanya kan perintah itu. Padahal itu dilarang merokok. Bagaimana bahasa yang lebih santun untuk membuat keyakinan? Ada keyakinan bersama. Terima kasih tidak merokok di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin di tata tertib kita juga perlu kita revisi itu. Mungkin dari segi bahasanya yang perlu kita ubah supaya apa? Keyakinan atau aturan-aturan kita buat itu disepakati bersama, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaannya Bapak Ibu. Ini mungkin ada beberapa, cuma saya ambil sekilas saja Bapak Ibu. Ini hukuman konsekuensi dan institusi. Ini kalau hukuman itu identitas gagal. Misalnya murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan itu. Kalau di konsekuensi murid itu atau anak belajar taat peraturan. Kalau di restitusi itu murid, anak belajar memerlukan memecahkan masalah. Maaf saya mata ini sudah agak Kemudian untuk hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau di konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau mengontrol. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah yang mengontrol kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan atas perintah orang, bukan atas ajakan orang, bukan atas dorongan orang. Itu yang perlu kita bangkitkan Bapak Ibu. Ada kesadaran kita sendiri. Mari kita perhati hukuman atau konsekuensi. Nampak Bapak Ibu pelajaran? Bisa dibaca? Mungkin ini saya bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, bisa masuk hukuman, bisa masuk konsekuensi. Baik, dari ibu apa? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nanti kita pegang itu jawaban Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Iya Bapak Ibu. Salah dan benar itu apa? Jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan itu tidak kita artinya kita tidak membela itu betul, itu salah enggak. Nanti kita lihat sendiri dari hasil jawaban Bapak Ibu, kita lihat dari paparan saya nanti, Bapak Ibu yang akan menilai sendiri. Itu saja sebenarnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman ada, konsekuensi ada juga. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oh ini jelas sekali saya rasanya. Baik, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hah? Hukuman. Ada konsekuensi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kira-kira. Ya. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima hukuman dan bentuk penghukuman. Nah, jadi sampai di sini untuk masalah hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nanti silakan ditelaah sendiri. Sekarang kita masuk di posisi kontrol guru. Kita manusia Bapak Ibu mempunyai posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua mungkin pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat mungkin sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun yang kelima sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri posisi di mana Bapak Ibu sekarang yang akan Bapak Ibu terapkan. Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, atau pembuat rasa bersalah? Nah, nanti kita akan bahas. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya kalau penghukum nadanya suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari. Kamu selalu telat. Sudah berapa kali saya bilang selalu telat aja. Bagaimana kamu ini? Artinya seperti itulah. Walaupun kita tidak melakukan kekerasan. Sudah. Kalau contoh penerapan posisi kontrol yang kita terapkan sebagai penghukum, tanyakan pada diri Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat misalnya, dengan bahasa yang kasar, melotot, maka pasti kemungkinan itu Bapak Ibu, murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja atau merusakkan peralatan sekolah. Lebih buruk lagi, pulang sekolah mungkin menemukan motor ataupun mobil bapak guru akan digores. Kenapa? Dia merasa sakit hati. Merasa sakit hati memang. Nah, itu kalau itu hasil dari kita guru sebagai penghukum, ya. Kalau untuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah itu biasanya nadanya memelas, halus, sedih misalnya.
bahasa tubuhnya tuh merapat pada anak seperti sulap. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan selamat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Apa yang kita buat dia merasa bersalah. Itu posisi kontrol guru di pembuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid kalau kita tegur seperti itu dengan metode membuat rasa bersalah? Itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu dibandingkan yang penghukum tadi. Kenapa? Dia terpendam. Ya, berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid itu menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Artinya dia terpendam, dia merasa bersalah. Dia tidak melawan memang, tapi terpendam rasa yang unek-unek dia itu mungkin nggak bisa dia jawab gitu. Ini bisa saja lebih bahaya daripada hukuman. Nah, kalau penerapan kontrol sebagai teman, mungkin Bapak Ibu sering mungkin juga sebagai teman menganggap muridnya. Kalau teman itu biasanya ramah, akrab, suaranya itu bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada mata murid dan senyum. Itu artinya kalau seperti kita ngobrol dengan Bapak Ibu juga sebagai teman. Jadi contohnya seperti ini. Tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawaan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Bapak Ibu, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantungan pada guru. Nah, ini negatifnya. Karena dia merasa ada yang beda selalu sama guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila akan yang menyuruh adalah guru tersebut. Artinya dia merasa nyaman dengan guru tersebut saja, yang lain tidak. Itu negatifnya kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Itu di negatifnya. Nah, kalau di positif dia memang merasa senang dan akrab, ya kan? Nah, kalau di negatif dia merasa diandalkan guru itu. Belum tentu guru lain mau yang dia suruh, belum tentu. Kemudian posisi sebagai apa ya? Pemantau, maaf nih, lupa saya ini. Ya. Sebagai pemantau. Kalau pemantau itu nadanya suara kata, bahasa tubuhnya yang formal. Ya, contohnya guru. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Artinya konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat di kelas, mungkin dia setelah istirahat nanti tidak bisa keluar Bapak Ibu. Artinya dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang lain pada keluar, dia masih di dalam kelas. Itu udah konsekuensi yang diterapkan. Itu sebagai pengontrol pemantau Bapak Ibu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Kita lihat. Murid itu memahami konsekuensi. Artinya kesalahannya dia memahami yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Karena apa? Sudah ada kesepakatan. Menjadi marah atau berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini katanya. Walaupun seperti itu, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Yang lain pada istirahat, kita disuruh di situ. Walaupun memang sudah konsekuensi kita untuk tinggal untuk mengerjakan tugas. Artinya apa? Ada perasaan tidak nyaman juga. Artinya ada yang negatifnya lah artinya.
Bapak Ibu, kalau sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sebagai manajer. Kalau manajer itu nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, terus mendekat ke murid. Kira-kira sebagai manajer itu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Artinya sebagai posisi manajer, dia memberikan solusi kepada anak-anak karena dia terlambat. Bagaimana dia memperbaiki masalah ini? Saya jawab Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal, katanya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik Pak, saya hargai usahanya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau di posisi manajer, anak-anak itu apabila terjadi permasalahan, kita berdiskusi dengan siswa ataupun menyampaikan ke siswa apa yang dibuat itu, dia sendiri yang akan menjawab kesalahannya itu, memperbaiki kesalahannya itu. Jadi kalau dari kesalahan yang dibuat itu seperti yang dibuat ini, baik Pak, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir di tempat waktu? Katanya tidak Pak, katanya dia sudah berjanji melakukan memperbaiki kesalahannya. Dia sudah berjanji di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, jadi biasa aja. Seperti tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke jari murid. Berkaca pihak atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan berbuat murid walaupun bersedia guru menampilkan diri sebagai murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat akan konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru tidak akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjadi guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjadi jalan keluar permasalahan. Tentu dengan bimbingan guru. Artinya apa? Kesalahannya dia akan bertanggung jawab menjadi permasalahannya sendiri, bukan dari guru hanya membimbing ataupun menuntut dari kesalahannya. Itu di posisi manajer Bapak Ibu. Baik, ini mungkin yang terakhir ini modul kita tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Artinya keyakinan itu peraturan kelas Bapak Ibu, sama aja. Keyakinan ataupun mengapa bukan peraturan kelas, sama aja kan? Kalau kita lihat kan? Nah, seperti yang kita lihat tadi, keyakinan itu kita buat kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu adalah ide dari guru. Misal Pak Penawar masuk, kita kesepakatan masuk tepat waktu, tidak boleh keluar tanpa izin guru, tidak boleh main HP. Artinya apa? Dari yang Bapak tulis aturan-aturan itu dari diri Bapak sendiri, bukan dari kesepakatan anak-anak. Kalau keyakinan tidak, keyakinan kita berumur dulu, kita buat kira-kira apa anak-anak yang kita sepakati supaya kegiatan pembelajaran kita tertib. Nah itu biasanya kita awal pada semester awal lah masuk sekolah, kita sebelum kita mulai pembelajaran kita buat aturan dulu Bapak Ibu di kelas, supaya apa? Nanti itu akan terikat aturan yang kita buat itu. Keyakinan-keyakinan yang kita buat itu akan terikat dan dipertanggungjawabkan bersama, bukan peraturan. Artinya peraturan kita buat sendiri itu dari guru biasanya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Hah? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara roda 2? Ada? Jawab tidak masalah. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah.
menurut pemahaman Bapak Ibu. Iron yang pakai helm gimana? Pekan. Nah, kan ada itu. Oh, karena polisi. Kan gitu. Untuk melindungi diri dari menyebar bah, penanggulangan itu terlindungi karena pada alami berhelm. Oke, artinya dari saya tangkap kesimpulannya dari Ibu adalah keselamatan. Kan seperti itu. Ya. Ada yang lain mungkin Pak Nawar, kenapa alasannya mungkin mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan roda 2? Menurut saya itu dipaksakan polisi supaya untuk menjerat pengguna jalan supaya banyak alasan bisa ditilang. Coba kalau di luar negeri nggak pernah ada aturan naik helm. Baca saja di Google. Pakai helm. Pakai helm. Pakai helm. Itu aturan yang dibuat-buat sama polisi supaya bisa menangkap masyarakat. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Yang berikan aplaus untuk Pak Penawar. Oke, terima kasih. Baik, akan saya jelaskan sedikit mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan roda 2. Kalau jawaban Pak Saumi keselamatan, kalau jawaban dari Pak Penawar itu aturan di pokok polisi. Karena di luar negeri tidak seperti itu. Saya setuju ya Pak yang sampaikan mungkin sama Pak Penawar, setuju. Artinya apa Pak Ibu? Kita menggunakan helm itu adalah apa? Kesadaran kita sendiri. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, kesadaran kita. Kenapa? Bukan karena takut polisi, bukan karena aturan, tapi seperti yang disampaikan Bu Saumi, menjaga keselamatan kita sendiri. Ya, kenapa kalau kita lihat di luar nggak ada, berarti orang ini sudah apa di luar negeri itu tidak memakai helm, mereka sudah sadar mungkin. Seandainya kita semua sadar di sini, ya kan, dengan kesadaran diri, tidak perlu aturan Bapak Ibu. Mungkin kita tetap sekolah juga seperti itu. Kenapa yang aturan ini? Kenapa? Kita sudah mengetahui kesadaran kita, sudah sadar kita apa yang akan kita lakukan, bukan karena paksaan, bukan karena perintah. Mengapa kita di luar negeri seperti itu? Ya mungkin orang sudah sadar. Berarti kita kenapa belum sadar? Mungkin seperti itu. Ya Pak Penawar, saya setuju di luar negeri kenapa? Mungkin mereka yang tingkat pemahaman mereka itu sudah luar biasa. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang kenapa? Oh pakai helm itu, oh gara-gara idol revisi, ini dan ini. Karena takut, bukan karena sadar sendiri. Kita apa? Itu kan kita lakukan kita sendiri yang mesti bukan polisi. Itu yang perlu kita ubah. Keselamatan diri. Iya, itu. Nah, mungkin kenapa di luar negeri memakai? Makanya mereka lebih hati-hati. Kalau di sini tidak hati-hati, makanya buat peraturan pakai helm. Kalau di sana orang udah tahu. Oh iya, beda dahului, sudah tahu. Jadi tidak hanya pakai helm, sudah sama-sama menjaga di sini. Keyakinan kelas atau suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya atau memotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan bosan. Inilah bentuk kira-kira salah satu contoh keyakinan yang kita buat di kelas seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kita membuat peraturan atau keyakinan di kelas, kita melakukan kesepakatan bagaimana siswa itu, dan nanti dari hasil keyakinan itu kita buatlah sebuah peraturan untuk kesepakatan kita bersama. Itu khusus di kelas dulu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk yang terakhir nih, segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Kita beri hukuman atau kita memaafkan? Jika murid melakukan pelanggaran, bagaimana? Ingat jawaban Bapak Ibu itu tidak ada salah, tidak ada yang benar. Ini adalah kita diskusi. Seperti apa? Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Berat ya Bapak Ibu ya, berat. Nah. Oke. Ya.
perhatian kita cenderung pada kesalahan Bapak Ibu yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan dengan melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bisa kita lihat ini Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang nyata yang salah, atau yang ketiga menanyakan menanyakan keyakinan. Inilah bentuk-bentuk soal, bukan soal, pertanyaan mungkin kepada siswa. Contoh misalnya siswa terlambat, kita harus menstabilkan dulu. Cara menstabilkan seperti ini, Bapak. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Sudah kita panggil. Tahu kenapa saya panggil tadi? Tidak tahu, Pak. Tadi Bapak lihat kamu terlambat sekolah. Terus kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang membuat masalah di sini. Atau bisa saja kita tanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Artinya kita rangkul dulu dia, biar dia lebih bebas menjawab persoalannya nanti. Artinya apa? Jangan begitu kita bawa dia begitu terlambat langsung menghukum, jangan seperti itu. Kita melakukan dengan segitiga restitusi. Artinya kita tanya dulu, semua orang pasti melakukan kesalahan seperti kamu, tapi di sini Bapak bukan mencari kesalahan kamu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Artinya kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Sudah kita tanyakan kamu bukan satu-satunya, ataupun setiap orang pasti melakukan salah. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan. Dia pasti alasan. Kenapa? Lu kualitas tadi Pak Leh, udah kita tahu kan? Begitu. Baru kita nanyakan keyakinannya. Kan sebelum itu udah kita bawa keyakinan atau aturan sekolah. Kamu tahu nggak kan aturan sekolah seperti yang kita sepakati. Terus bagaimana untuk selanjutnya biar kamu tidak terlambat? Dia akan mencari solusinya. Saya akan bangun Pak lebih cepat lagi. Oke. Bagaimana Anda cara kamu lebih cepat? Mungkin akan saya setel alarmnya Pak. Dari biasa mungkin jam 6 akan saya setel ke jam 5 atau setengah 6 seperti itu. Terus kita tanyakan kembali, kira-kira kapan kamu lakukan itu? Kita pastikan itu. Insya Allah Pak besok. Karena apa? Dia akan menyelesaikan sendiri masalahnya. Kita tanya. Karena kita tidak langsung hukum. Kita tanya dulu. Seperti itulah penyelesaian dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat. Kalau menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga berjuang untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Untuk validasi tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan yang salah membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Saat murid merasa bahwa mereka dapat berbicara tentang kesalahan tanpa takut dihakimi, mereka akan lebih cenderung untuk berbicara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, artinya kita rangkul dia, kita buat dia nyaman. Jangan menghentak belak-belak, tidak seperti itu. Kalau kita sudah nyaman, dia pasti akan terbuka sama kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah selanjutnya murid diingatkan tentang keyakinan yang saya sampaikan tadi. Sudah kita menstabilkan kita sudah apa? Kita tanyakan keyakinan, aturan kita sepakati. Gimana? Kayak sepakat mau ada masalah dengan keyakinan aturan kita buat itu? Dia pasti merasa bersalah. Bagaimana solusinya? Jadi seperti itulah segitiga restitusi yang kita terapkan, Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu, mari kita menjadi guru yang selalu menerapkan disiplin positif di sekolah, bergerak dan menggerakkan. Mari selalu kita motivasi murid agar lahir budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini penjelasan dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada refleksi ataupun penyampaian kesimpulan dari Bapak Ibu. Apa yang telah saya sampaikan mungkin pasti ada
Apa yang Ibu dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan dari proses presentasi saya hari ini? Ada Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Pak Bu Nurhasya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farul tadi dalam pemaparan tentang budaya positif, kami jadi tahu di mana disampaikan juga bahwa seorang guru tidak layaknya menghukum. Maka yang harus dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan yang melahirkan budaya positif, termasuk keyakinan kelas. Nah, jadi ada keyakinan kelas, kemudian bagaimana seorang guru menerapkan posisi kontrol yang seperti apa. Di situ sudah sangat banyak diulas. Kemudian juga tentang restitusi. Jadi bagaimana kemudian budaya positif dilahirkan dari cara kita menangani problem yang terjadi pada siswa dengan cara segitiga restitusi. Gitu Pak, itu yang bisa kami tangkap. Terima kasih luar biasa Pak pada Bu Nurhasya atas refleksi beliau yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa minimal kita terapkan pelan-pelan. Memang tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, tidak semudah. Tapi dengan jiwa besar kita, dengan keyakinan kita, dengan semangat kita, insya Allah bisa kita terapkan apa yang akan kita inginkan demi kemajuan sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya memohon maaf apabila mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan dalam penyampaian. Baik mungkin tidak terstruktur, ini adalah pembelajaran saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena sudah mengganggu mungkin waktu Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mengikuti atau mendukung kegiatan saya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi